Ada bayi lucu namanya Indra, cantik dan pintar, juga soleha. Ada bayi lucu namanya Indra. Ode. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya melahirkan kemarin. Jadi alhamdulillah kemarin itu saya sudah melahirkan, dan alhamdulillah juga saya bisa melahirkan secara pervaginam atau yang biasa kita sebut tuh secara normal. Padahal melahirkan itu tuh nggak ada yang nggak normal gitu ya, maksudnya ya ada metode atau jalannya aja yang beda gitu, secara pervaginam atau jalan lahir atau melalui operasi kayak gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya ada yang nggak saya ceritain ke siapa-siapa. Sebenarnya pada usia 38 minggu itu janinnya tuh masih miring gitu, masih oblik, dan itu belum masuk panggul, kepalanya itu belum di bawah gitu kan, dan belum masuk panggul. Kemudian dari situ kemungkinan itu saya tuh akan melahirkan secara operasi sebenarnya, karena itu kalau udah 38 minggu udah waktunya lahir dan belum masuk panggul, juga kepalanya tuh belum di bawah gitu kan, masih miring. Jadi sebenarnya tuh 80% tuh saya harusnya secara operasi, melahirkan secara operasi sesar kayak gitu. Cuman karena masih ada waktu sampai HPL tuh kan 2 minggu lagi sampai 40 minggu, ketika itu saya masih berupaya gitu kan. Provider yang saya pilih yaitu Ibu Bidan Iin itu ketika itu masih memberi harapan gitu kan, masih bisa kok kan gitu. Kemudian beliau memberikan saran gerakan-gerakan yang bisa membantu optimalisasi posisi janin. Jadi selama setelah kontrol tuh terus dikasih tahu kalau janinnya masih oblik, kepalanya miring, belum masuk panggul dan lain-lain. Itu tuh jujur sih agak stres gitu kan ya, mungkin emang ya mau gimana lagi, mungkin ketika itu mikirnya mungkin emang si bayinya tuh belum nemuin jalan lahir, atau mungkin juga dia punya pilihan lain untuk dilahirkan, mungkin secara operasi atau nggak tahu gitu. Ketika itu ya pasrah aja sih, tapi tetap berusaha gitu. Jadi usahanya tuh yang yang ketika itu saya lakukan itu power walk. Jadi jalan kakinya tuh yang cepat gitu, enggak yang leleh gitulah. Terus juga saya mempraktikkan saran dari Ibu Bidan untuk melakukan gerakan-gerakan yoga yang dapat mengoptimalisasi posisi bayinya gitu. Jadi sebenarnya sih saya agak kadang tuh saya suka tekan perut saya gitu kan ya, kadang, dan berhari-hari tuh emang sih benar posisi saya tuh ngerasain kayak ada posisi kepala gitu yang keras dan bulat gitu dan itu nggak di bawah gitu, ada di samping kiri atau enggak samping kanan. Jadi dia tuh emang kepalanya tuh masih ngambang gitu, jadi belum pada posisi yang optimal kayak gitu. Nah bahkan sepertinya tuh sehari sebelum yang saya jalan-jalan ke mangrove itu, sebelum itu emang itu belum masuk panggul juga sih kayaknya. Cuman ketika pulang dari mangrove itu tuh kayak saya mulai ngerasain kontraksi palsunya itu makin kuat ya. Jadi perutnya, kontraksi rahimnya tuh udah mulai kenceng, keras gitu kan, terus hilang lagi, keras, hilang lagi. Nah itu tuh makin berasa gitu. Cuman itu ketika itu belum ada nyeri-nyeri
jadi itu masih kontraksi palsu gitu. Tapi itu makin berasa, kemudian mulai keluar kayak keputihan gitu banyak. Terus saya udah feeling apa dia tuh udah masuk panggul belum ya, kayaknya iya tapi nggak mau GR dulu kayak gitu. Terus akhirnya itu kan hari Sabtu. Nah hari Seninnya itu kita kontrol USG ke tempat bidan, kemudian surprisingly itu surprise banget, ternyata kepala bayinya tuh udah pada posisinya, kemudian dia sudah masuk panggul. Dan kejutan lainnya adalah ternyata si bayi ini punya lilitan, padahal USG sebelumnya itu belum ada lilitan. Jadi ketika USG terakhir itu ada lilitan, dan itu udah umur 39 minggu gitu. 39 minggu, kemudian kata dokternya semuanya masih bagus, mulai dari air ketubannya masih bagus, kemudian plasenta bagus, dan alhamdulillah posisinya bagus, menunjang untuk melahirkan secara normal, tapi ada lilitan 1 kali di leher. Nah ketika itu dokter bilang ini masih bisa menunggu 1 minggu kemudian. Kalau misalnya sampai HPL-nya belum lahir, minggu depan harus banget USG lagi. Nah alhamdulillah, nah ketika USG itu, pada hari USG itu kontraksi palsunya tuh mulai ada rasa kayak mules, kayak mau BAB gitu loh. Jadi kayak mules mau BAB, tapi itu nggak nyeri ya, belum maksudnya itu belum kayak nyeri kontraksi yang beneran gitu, itu masih kontraksi palsu. Itu mulai kayak mau BAB. Nah besokannya itu mulai kontraksi, dan itu kontraksinya makin intens dari pagi. Pagi tuh belum terlalu ini ya, berasa masih biasa aja. Saya tuh masih ngerjain kerjaan rumah kayak nyetrika, terus masih sempat ngepel deh kayaknya kalau nggak salah. Terus juga masih bisa tidur siang, masih santai gitu. Terus sorenya tuh masih jalan kaki sore, dan itu masih jalan cepet, cuma setengah jalan aja tuh jalan cepet, tapi setengahnya lagi tuh udah nggak kuat jalan cepet karena mulai berasa gitu kan. Tapi itu masih santai, masih ya nggak ada apa-apanya lah gitu. Nah terus makin malam tuh makin intens, makin 5 menit sekali, 6 menit sekali kontraksinya, makin berasa. Cuman itu masih santai juga, masih bisa ketawa lah gitu, masih bisa bercanda, masih bisa ketawa, masih bisa masih biasa-biasa aja. Nah ketika mulai malam, abis makan malam, nah pas lagi makan malam tuh kan jam 8 malam tuh makan malam, itu masih biasa, masih makan biasa, cuman itu udah mulai berasa itu loh. Terus masih mikir kalau ini tuh kontraksi palsu, bukan kontraksi beneran gitu. Nah terus mulai malam, pengen tidur malam tuh udah mulai berasa, cuman masih biasa, masih biasa dah pokoknya. Terus jam 11 itu mulai dicek pakai aplikasi, itu tuh udah disuruh datang ke provider karena udah mulai 5 menit sekali, 4 menit sekali gitu kontraksinya. Kemudian akhirnya saya tuh feeling gitu ya, pengen nunggu sampai besok pagi aja gitu, daripada nanti datang ke sana, datang ke bidan, ke tempat bidannya, karena lumayan jauh. Ke tempat bidannya tuh dari rumah aku tuh lumayan jauh ya, kira-kira kalau misalnya pakai mobil nggak macet setengah jam sih, kalau macet beda lagi. Nah jadi kan karena itu tengah malam ya nggak mungkin macet sih. Nah itu tuh tengah malam, aku mikirnya masih bisa santai gitu kan. Terus belum ada flight juga, aku mikir masih bisa nunggu sampai besok pagi gitu kan.
Tapi ternyata makin berasa. Terus aku tuh masih sempat ngomong sama suami aku, kita beneran datang ke sana, ya udah ayo. Terus suami aku tuh udah ganti baju gitu kan. Terus aku masih mikir, kita beneran mau ke sana nih, beneran mau lahiran, kayaknya tunggu besok pagi aja deh gitu. Terus ya udah, tunggu 10 menit lagi atau setengah jam lagi, ternyata makin berasa, makin beneran kontraksi gitu kan. Tapi itu masih ekspresi muka tuh masih yang biasa aja, masih bisa ngomong biasa, masih sempet ketawa kayak gitu kan. Terus akhirnya kita berangkat jam 12, jam setengah 1, jam 12, jam setengah 1-an kita berangkat ke bidan. Ya itu masih nyampe sana tuh masih biasa aja, kayak datang. Terus di sana kan ada bidan-bidan jaganya gitu, banyak ya mbak-mbak bidan jaganya. Terus ditanya, udah keluar flek nggak? Belum. Terus ada air gitu kan? Nggak juga gitu. Oh gitu, ya udah dicek dulu. Pas dicek itu nggak dikasih tahu pembukaannya berapa gitu kan. Terus akhirnya disuruh nunggu di ruang bersalin. Aku nunggu itu ada buku ada catatannya gitu kan ya. Aku ngeliat tuh iseng emang iseng banget gitu kan, ngeliat. Abis nggak dikasih tahu kan pembukaan berapa. Akhirnya aku lihat catatan bidannya, kayak lagi diobservasi gitulah yang namanya diobservasi, kayak di kertas gitu, dicatat per kemajuannya kayak gimana. Nah di situ tulis pembukanya tuh masih pembukaan 1. Nah karena aku tahu gitu kan, karena kalau anak pertama tuh katanya pembukaannya tuh agak lama gitu. Terus aku kasihan gitu kan sama yang nunggu, karena itu kan tengah malam, mungkin bisa istirahat dulu di rumah. Akhirnya aku minta pulang ke rumah. Akhirnya pulang ke rumah lagi, ternyata di rumah aku juga nggak bisa tidur gitu. Dan itu udah makin berasa ya, kontraksinya makin kuat. Terus udah mulai keluar flek juga. Di sisi lain tuh happy gitu, Masya Allah, minggu lalu tuh ini anak belum nemuin jalannya gitu, dan secepat itu gitu, seminggu kemudian dia akhirnya lahir gitu kan. Padahal secara teori harusnya itu bayi itu masuk panggul tuh umur 36-37 minggu itu udah harus masuk panggul gitu. Apalagi anak pertama tuh katanya kepala tuh turun tuh agak lambat gitu kan, nggak seperti anak-anak yang berikutnya kayak gitu. Dan di situ tuh perasaannya campur-campur ya, yang namanya baru pertama kali ngerasain kontraksi, seneng, happy, juga cemas gitu kan, karena rasanya tuh makin kuat gitu. Tiap waktu berjalan tuh rasanya makin kuat kayak gitu. Nah akhirnya abis subuh, nah itu aku sempat mandi, sempat keramas, biar niatnya tuh biar segar gitu kan. Datang ke sana tuh nggak bau apek, nggak lusuh. Aku pakai parfum, pakai deodoran ya kan. Udah mandi, keramas. Akhirnya jam 6 itu berangkat lagi ke bidannya. Sampai di sana dicek dan itu udah pembukaan 3. Ya, jadi nyampe sana itu dicek pembukaan 3, dan disitu ketemu sama ibu bidan ini yang meriksa aku waktu kepala bayi itu masih oblik. Beliau tuh bilang, alhamdulillah ya, berarti kepala bayinya turun gitu. Ya udah sekarang main gimbal. Jadi diarahkan gitu kan untuk main gimbal, untuk tetap bergerak supaya kepala bayi itu turun lebih cepat kayak gitu. Itu jam 6, jam 7, jam 8. Waktu makin berjalan dan kontraksinya tuh makin kuat.
dari yang aku tuh nggak bisa duduk diem atau tiduran aja, jadi maunya tuh berdiri dan sambil gerakin kaki kanan kiri gitu deh. Pokoknya aku nggak bisa diem, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran, karena aku ngerasa kalau misalnya diam, duduk dan atau tiduran itu rasanya tuh makin nikmat gitu kan ya. Kemudian jam 9, jam 10, kemudian jam 9 itu tuh aku udah mulai itu rasanya makin kuat dan mulai wah gitu kan ya. Terus mulai mulai antara panik sama mungkin panik juga, mulai emosinya main gitu. Padahal di awal-awal tuh nggak banyak keluhan gitu yang keluar awal-awal. Masih kayak cuman ekspresi wajahnya aja gitu kan ya, nggak banyak keluhan yang keluar kayak gitu. Mulai jam 9 itu mulai kayak emosi, udah mulai nggak bisa minum, nggak bisa makan. Jadi waktu itu aku belum makan, belum minum, dan itu udah nggak ketelen gitu. Jadi kayak perut itu rasanya campur mual, campur kontraksi, itu udah luar biasa gitu kan ya. Nah ketika jam 9 itu udah sebenarnya aku tuh bohong. Jadi itu biar dicek lagi udah pembukaan berapa. Sebenarnya tuh jam 9 apa jam 10 gitu ya. Jam 10 ding, jam 10-an lewat lah. Itu tuh udah bohong gitu kan. Aku bilang aku udah mau ngeden gitu. Karena aku tahu kan kalau misalnya udah mau ngeden pasti bidan tuh akan nyamperin dan ngecek ini pembukaan berapa gitu. Padahal ketika itu belum pengen ngeden amat sih. Nah ketika dicek ternyata pembukaan itu masih pembukaan 3, dan itu tuh padahal rasanya udah luar biasa ya. Jadi pembukaan 3 baru mau ke 4. Terus aku mulai stres dong. Ketika itu mulai stres, kok dari tadi dan rasanya tuh udah makin nikmat gitu kan, kenapa pembukaannya belum nambah gitu. Akhirnya aku sabar, tunggu lagi sampai akhirnya jam 11 lewat lah. Jam 11 lewat beberapa menit itu aku beneran pengen ngeden gitu. Akhirnya aku nyuruh suami aku panggilin bidan lagi. Akhirnya dicek lagi, ternyata pembukanya tuh udah lengkap gitu. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 jam itu dari bukaan 3 itu langsung bukaan lengkap. Makinlah menjadi rasa pengen ngeden itu. Tapi tantangannya, sayangnya kepala bayi itu masih tinggi. Jadi pembukaan serviksnya tuh udah lengkap, tapi kepala masih tinggi. Coba, jadi itu tuh aku otomatis kayak ngeden gitu. Sebenarnya udah nggak apa-apa ngeden karena pembukaan udah lengkap. Cuman kata bidan nanti energi saya tuh akan habis gitu. Tapi itu tuh kayak orang kesurupan aja gitu ngeden. Ya kayak bukan saya lagi, itu kayak tiap kontraksinya datang ya itu pengen ngeden gitu. Ya udah akhirnya nggak nungguin kepala turun tuh. Akhirnya nungguin kepala turun, kemudian jam 12:30 itu kepala akhirnya udah turun, udah di depan vagina ya. Kemudian abis itu akhirnya kita ngeden beneran. Akhirnya lahirlah bayinya itu pukul 1:12 gitu. Nah kata bidan, kata Bu Yin sih termasuknya sih untuk anak pertama sih itu prosesnya cukup cepat ya. Untuk pembukaannya juga nggak lama, cukup cepat.
Cuman bonusnya adalah ternyata aku dapat banyak kerobekan, dan itu menyebabkan aku banyak dijahit gitu. Jadi ya itu pengalaman aja sih, mungkin karena kurang memberdayakan diri juga mungkin ya. Jadi vaginanya tuh kurang elastis. Kalau kata tim bidan yang ngebantu saya sih katanya karena bisa karena anak pertama juga gitu. Jadi ya nggak ada yang tahu kan namanya melahirkan normal, spontan gitu kan. Jadi luka-luka robekan itu tiap orang tuh nggak semuanya sama gitu. Ada yang lukanya sedikit, ada yang lukanya banyak, dan itu tergantung tiap orang masing-masing. Dan menurut saya melahirkan normal itu sebenarnya enak kalau nggak banyak robekan. Jadi ketika kepala bayinya keluar, itu tuh udah bener-bener gak ada rasa sakit lagi sama sekali. Rasa sakit kontraksi itu udah gak ada sama sekali. Itu bener-bener gak ada sakit, itu udah hilang gitu loh. Dan ketika dan di sana tuh tim bidannya tuh sangat cekatan dan teliti ya kerjanya. Jadi abis itu tuh langsung lahirin plasenta tuh juga nggak berasa apa-apa. Cuman berasanya itu ya ketika luka-luka robekannya itu dicari dan dijahit. Jadi kan harus teliti tuh, dicari lukanya kemudian dijahit kayak gitu. Itu baru berasa lagi gitu kan. Jadi sebenarnya waktu proses melahirkannya ya sebenarnya bisa lah gitu dilalui gitu kan. Cuman memang kalau menurut aku ya kurang suka yang di bagian dijahitnya. Cuman mungkin untuk kalau misalnya suatu saat saya melahirkan lagi, untuk untuk luka robekan itu masih bisa diupayakan melalui ada upayanya gitu, kayak perineum massage kayak gitu kan. Itu masih bisa diupayakan kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya jangan takut ya kalau misalnya mau melahirkan normal, dan semuanya itu bisa diupayakan kayak gitu.